Mengapa belajar itu penting? Belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar juga merupakan adanya interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Dapat disimpulkan, belajar adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagaimana sih cara membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran? Nah, menurut Phillips 2014, rasa ingin tahu adalah keinginan untuk mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam mengenai suatu hal. Rasa ingin tahu tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu dapat ditingkatkan dengan terus dilatih dan dimotivasi untuk menggali pengetahuan dengan membuat pertanyaan yang mendalam dan meluas, kemudian mencari jawaban dengan berbagai sumber informasi yang ada di bawah bimbingan guru. Bisa juga dengan menggunakan metode atau media yang tepat bisa membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Misalnya menggunakan media puzzle. Nah, puzzle tersebut akan mengundang peserta didik untuk berpikir kritis untuk memecah teka-teki dari puzzle tersebut. Nah, puzzle akan membuat peserta didik antusias dalam belajar. Ia akan bergerak untuk mencari tahu maksud dari gambar atau kata yang tersusun di dalam puzzle. Nah, jika rasa antusias muncul, maka rasa ingin tahu peserta didik juga akan tumbuh. Problem dalam belajar. Yang pertama, peserta didik tidak mampu mencapai tujuan atau hasil belajar sesuai dengan teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Sesuai dengan tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum bahwa peserta didik dikatakan tuntas dalam suatu pelajaran jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang kedua, peserta didik mengalami keterlambatan akademik, yaitu peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Belum tentu semua peserta didik yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Yang ketiga, peserta didik tidak mampu mencapai kemampuannya sendiri. Maksudnya, peserta didik yang memiliki intelijensi di atas rata-rata normal, tetapi tidak mencapai tujuan belajar yang optimal. Yang keempat, peserta didik yang lambat dalam belajar, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai, yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang khusus. Yang kelima, kurangnya motivasi dalam belajar, yaitu keadaan atau kondisi peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar seperti bermalas-malasan. Yang keenam, tidak mengikuti proses belajar mengajar, yaitu peserta didik yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajar. Yang ketujuh, mengalami penyimpangan perilaku. Yang kedelapan, peserta didik yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Misalnya suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, dan tidak mau bertanya, dan lain-lain. Masalah ini biasanya berasal dari faktor di dalam diri peserta didik atau faktor luar. Bagaimana mengatasi prokrastinasi dalam belajar? Yang pertama, tujuan tertulis. Ketika kita memiliki satu tujuan yang jelas, maka secara tidak sadar, pikiran kita akan memfokuskan energinya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jika sebelum belajar, kita harus membuat tujuan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, strategi belajar. Strategi belajar yang tepat adalah solusi untuk mengatasi kebiasaan malas belajar di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, prioritas belajar. Jika kita membuat prioritas belajar, maka kita tidak akan keteteran dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah. Dengan membuat dan memberikan prioritas pada pelajaran yang kita kurang kuasai, maka kita akan mudah mengerti materi yang kita prioritaskan untuk kuasai. Yang keempat, posisi belajar. Jika kita belajar dalam posisi tidur-tiduran, maka lambat laun kita akan tertidur.
maka belajarlah di meja belajar dengan pencahayaan yang cukup supaya kita dapat menjaga konsentrasi dalam belajar. Yang kelima, tindakan. Lakukanlah hal-hal yang kecil. Jika kita melakukannya secara terus-menerus, maka perlahan-lahan kita akan memiliki kebiasaan belajar. Cara efektif dalam belajar. Yang pertama, perlunya bimbingan. Untuk mendapatkan suatu belajar yang efektif, peserta didik dapat dibantu dengan bimbingan dan diberikannya petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara belajar yang efisien. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, di samping memberikan petunjuk kepada peserta didik, kemudian seorang pendidik dapat membimbing dan mengawasi serta dapat memberikan praktik dalam setiap pelajaran yang diberikan. Yang kedua, kondisi dan strategi belajar. Dalam belajar harus memperhatikan kondisi, karena kondisi sangat berpengaruh dalam belajar. Agar mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal dalam belajar, peserta didik juga membutuhkan strategi. Maka, dengan ini pendidik harus memberikan gambaran kepada peserta didik strategi yang baik dalam proses pembelajaran.